Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai memahami epilepsi dari otak ke kejang. Dapat kita bayangkan, otak kita sebagai jaringan listrik yang sangat rumit, memiliki miliaran sel saraf yang disebut dengan neuron yang dapat berkomunikasi setiap detik untuk mengatur pikiran, gerakan, dan perasaan kita. Namun, pada seseorang dengan yang memiliki epilepsi, jaringan ini bisa mengalami gangguan yang secara mendadak, di mana hasilnya itu berupa kejang, yaitu gerakan tubuh yang tak terkendali, hilangnya kesadaran, atau sensasi aneh. Epilepsi adalah kelompok penyakit saraf yang ditandai dengan kejang berulang akibat lonjakan aktivitas listrik di otak. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan kejang ini? Mari kita telusuri dari dasar fungsi otak hingga pengobatan modern epilepsi. Otak merupakan jaringan kompleks miliaran neuron yang bekerja seperti orkestra yang sangat terorganisir. Setiap neuron itu memainkan perannya dengan beberapa mendorong aktivitas yang disebut dengan neuron eksitatorik, yang lainnya akan menahan atau mengontrol aktivitas yang atau disebut dengan neuron inhibitorik. Keseimbangan antara gas dan rem ini itu penting agar aktivitas otak kita tuh tetap teratur, dan saat keseimbangan terganggu, otak itu bisa menjadi terlalu aktif dan muncullah gangguan seperti epilepsi. Pada penderita epilepsi, keseimbangan ini terganggu, bisa jadi karena terlalu banyak gas, yaitu peningkatan aktivitas neuron eksitatorik, atau remnya lemah, yakni neuron inhibitorik itu tidak bekerja dengan optimal. Akibatnya, sekelompok besar neuron akan menyala secara bersamaan atau secara tidak normal, seperti adanya konsleting listrik dalam otak. Hal inilah yang dapat menyebabkan kejang, dan kejang itu bisa sangat bervariasi, dari yang hampir tidak bisa terlihat hingga yang dramatis dan mengganggu fungsi tubuh sepenuhnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis kejang. Kejang itu tidak hanya berarti gemetar atau hilang kesadaran. Ada berbagai jenis kejang, tergantung dari bagian otak yang terlibat. Pertama, kejang parsial sederhana. Suatu kejang yang terjadi pada seseorang mungkin tetap sadar tetapi mengalami sensasi aneh, seperti mencium bau yang tidak ada atau kesemutan pada satu bagian tubuh. Yang kedua adalah kejang parsial kompleks, di mana suatu kesadaran itu terganggu dan penderitanya tuh mungkin terlihat bingung, mengulang gerakan, atau tidak merespon. Yang ketiga adalah kejang absen, suatu kejang yang sering terjadi pada anak-anak. Mereka mendadak melamun dan beberapa detik tanpa menyadari sekitarnya. Yang keempat adalah kejang tonik, di mana kejang ini otak menjadi kaku secara tiba-tiba dan orang itu bisa jatuh ke belakang karena kehilangan kontrol otot. Selanjutnya adalah kejang atonik. Kejang ini kebalikannya dari kejang tonik, di mana otot itu kehilangan kekuatan, sehingga seseorang itu bisa mendadak roboh dan seolah-olah tubuh seperti mati lampu. Selanjutnya adalah kejang klonik. Pada kejang ini, otot itu mengalami gerakan menyentak ritmik, terutama pada wajah, lengan, dan kaki. Selanjutnya ada kejang mioklonik. Pada kejang ini, terjadi sentakan otot yang secara tiba-tiba dan cepat. Terjadi seperti adanya kejutan atau tersentak saat akan tertidur. Nah, untuk yang terakhir ini adalah kejang tonik-klonik, di mana ini adalah kejang yang paling dikenal dengan diawalinya kekakuan. Kemudian gerak itu akan menyentak hebat pada bagian tubuh tertentu dan disertai dengan hilangnya kesadaran. Selanjutnya kita akan membahas penyebab epilepsi. Epilepsi itu bisa muncul karena banyak alasan, mulai dari cedera kepala berat, tumor otak, stroke, infeksi seperti meningitis, atau kondisi sejak lahir. Faktor genetik itu juga dapat berperan dengan beberapa orang yang memiliki kerentanan yang diwariskan. Namun, yang mengejutkannya, pada lebih dari 50% kasus itu tidak ditemukan penyebab yang pasti. Hal ini disebut sebagai epilepsi idiopatik. Untuk mendiagnosis epilepsi, dokter itu tidak hanya mengandalkan satu kejang saja. Mereka mengamati pola kejang, sejarah medis, dan juga melakukan tes seperti EEG.
di mana EEG ini adalah suatu alat yang merekam aktivitas listrik otak. Dan juga EEG ini dapat menunjukkan gelombang abnormal khas pada epilepsi. Kadang juga dilakukan MRI atau tes genetik untuk menemukan penyebab yang tersembunyi. Berita baiknya, epilepsi itu dapat dikendalikan. Sekitar 7 dari 10 orang bisa bebas dari kejang dengan obat anti-epilepsi. Obat anti-epilepsi dapat bekerja dengan menstabilkan sinyal listrik otak. Untuk sebagian lainnya, terdapat pilihan lain yang tersedia. Yang pertama adalah diet ketogenik. Diet ini merupakan diet tinggi lemak dan sangat rendah karbohidrat, terbukti efektif terutama untuk anak-anak yang tidak merespon obat. Yang kedua, ada stimulasi saraf vagus atau disebut dengan FNS. Itu sebuah alat kecil yang ditanam di bawah kulit leher dan ia akan bekerja dengan mengirim impuls listrik ke otak lewat saraf vagus untuk mengurangi kejang. Selanjutnya adalah operasi otak. Operasi otak ini, dalam kasus tertentu, dokter itu akan mengangkat bagian kecil otak yang akan menjadi sumber kejang, terutama jika lokasinya jelas dan tidak mengganggu fungsi vital. Untuk mengatasi epilepsi, digunakan obat anti-epilepsi, yaitu obat yang bekerja dengan menstabilkan sinyal listrik di otak. Beberapa obat menghambat aliran ion seperti natrium ataupun kalsium. Ada juga yang meningkatkan zat penghambat alami di otak seperti GABA yang bekerja untuk mencegah terjadinya kejang. Ada banyak jenis obat anti-epilepsi. Dokter akan memilih yang paling sesuai berdasarkan jenis kejang, usia, dan kondisi pasien. Yang pertama adalah asam valproat. Asam valproat bekerja dengan meningkatkan GABA, yaitu zat penghambat alami di otak. Ia juga menghambat saluran natrium dan kalsium serta dua jalur penting dalam aktivitas listrik neuron. Karena efeknya luas, obat ini digunakan untuk berbagai jenis kejang termasuk kejang tonik-klonik, absens, mioklonik, hingga kejang vokal. Obat yang kedua adalah karbamazepin. Karbamazepin menargetkan saluran natrium di neuron. Dengan menghambatnya, ia memperlambat hantaran impuls saraf yang terlalu aktif. Obat ini sangat efektif untuk kejang vokal dan tonik-klonik. Selain itu, sering digunakan juga untuk mengatasi nyeri saraf seperti neuralgia trigeminal. Obat yang ketiga adalah phenytoin. Mirip dengan karbamazepin, phenytoin juga bekerja dengan menghambat saluran natrium, tapi dia sering dipakai dalam kondisi darurat. Obat ini digunakan untuk kejang vokal, tonik-klonik, dan sangat berguna dalam status epileptikus jika diberikan lewat injeksi. Obat yang keempat adalah lamotrigin. Lamotrigin menghambat saluran natrium dan juga menurunkan pelepasan glutamat, neurotransmitter pemicu aktivitas berlebih. Efek ganda ini membuatnya efektif untuk kejang vokal, kejang umum seperti absens, dan sebagai tambahan pada epilepsi yang sulit dikendalikan. Obat yang kelima adalah levetiracetam. Levetiracetam bekerja dengan cara unik, yaitu mengikat protein SP2A di ujung saraf. Ini membantu mengatur pelepasan sinyal antar neuron sehingga mengurangi terjadinya kejang. Obat ini juga digunakan untuk kejang vokal, mioklonik, dan tonik-klonik umum. Obat yang keenam adalah etosuximid. Etosuximid secara khusus menghambat saluran kalsium tipe T di talamus, bagian otak yang sering terlihat pada kejang absens. Karena itu, obat ini adalah pilihan utama untuk kejang absens pada anak-anak dan remaja. Meskipun mekanisme tiap obat berbeda, semuanya memiliki satu tujuan, yaitu menjaga keseimbangan aktivitas listrik di otak agar kejang terkendali. Penggunaan obat harus disesuaikan dengan jenis epilepsi dan diawasi oleh dokter. Jadi, epilepsi bukanlah akhir dari segalanya.
Dengan pengobatan yang tepat, penderita epilepsi itu bisa sekolah, bekerja, berkeluarga, bahkan menjadi atlet ataupun seniman yang hebat. Yang mereka butuhkan adalah pemahaman, bukan stigma. Masyarakat sering salah paham, menganggap epilepsi sebagai penyakit menular atau gangguan jiwa. Hal ini tidak benar, di mana epilepsi adalah kondisi neurologis, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dengan edukasi dan empati, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Jadi, jika kamu melihat seseorang mengalami kejang, jangan panik. Lindungilah kepalanya dari cedera, longgarkan pakaian di leher, dan jangan memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Setelah itu, hubungi bantuan medis. Dan marilah kita bersama-sama memahami dan mendukung mereka yang hidup dengan epilepsi, karena mereka juga punya mimpi, potensi, dan hak untuk hidup normal seperti kita semua.